Halo semuanya, video ini dibuat untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah pengantar ekonomi yang diajarkan oleh Bu Anesia. Perkenalkan, namaku Ide Bagus Putusiwa Hendramika dengan NIM 2417041158 dari kelas 1G Manajemen jurusan Manajemen dan Prodi S1 Manajemen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai analisis perkembangan pendapatan dan produksi nasional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi dan tolong disimak sampai habis videonya ya. Kalian tahu nggak sih apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, pendapatan ini digunakan sebagai alat untuk menilai perekonomian negara guna menentukan tingkat kesejahteraan nasional. Tujuannya yaitu untuk memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang telah dicapai suatu negara serta mengukur pendapatan yang dihasilkan penduduk dalam kurun waktu setahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Dan yang ketiga ada investasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur produksi nasional adalah produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Hah? PBB? Bukan PBB, tapi PDB. Nah, PDB itu adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di batas wilayah suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Produk dan jasanya termasuk yang dihasilkan sama perusahaan asing asal pabriknya itu mesti di dalam suatu negara. Nah, PDB itu dalam bahasa Inggrisnya yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Semakin tinggi GDP suatu negara, semakin baik juga kinerja perekonomian negara tersebut. Kalau warga negara Indonesia yang lagi di luar negeri kok nggak dihitung? Bagus. Kalau warga Indonesianya lagi di luar, kayak tenaga kerja Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, itu dihitung dalam produk nasional bruto atau PNB, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Gross National Product atau GNP. GNP itu mencakup perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, kalau GDP itu merupakan perhitungan dari dalam negeri, sedangkan kalau GNP itu merupakan perhitungan berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu nasionalisme. Jadi, tolong diingat ya apa itu GDP dan GNP. Contoh kasus perkembangan pendapatan dan produksi nasional terjadi di Indonesia antara tahun 1973 sampai dengan 1980. Nah, pada saat itu GNP di Indonesia ini cukup tinggi dibandingkan negara-negara Asia dan beberapa negara Asia lainnya. Nah, selama periode ini Indonesia mengalami beberapa lonjakan yang sangat signifikan dalam GNP dikarenakan peningkatan pendapatan dari ekspor minyak. Pada tahun 1970 hingga 1980, GNP per kapita ini tumbuh sebesar 545% berkat lonjakan pendapatan dari minyak antara 1973 sampai dengan 1979. Meskipun demikian, pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi yang sangat pesat pada kala saat itu. Nah, adapun dampak dari kasus tersebut yaitu yang pertama, ketika populasi meningkat tanpa disertai peningkatan produktivitas yang seimbang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan GNP per kapita. Nah, dalam konteks Indonesia itu, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun distribusi pendapatan tidak merata dan banyak penduduk yang tetap hidup dalam kemiskinan. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial dan politik pada masa saat itu juga mempengaruhi distribusi kekayaan.
Meskipun pemerintah pada masa Orde Baru tersebut berhasil menciptakan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, masalah korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya tetap menjadi tantangannya. Nah, tadi kan itu dampaknya, sekarang kita bahas cara menanganinya. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu ada diversifikasi ekonomi seperti mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Nah, diversifikasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, ada reformasi kebijakan ekonomi, melakukan reformasi struktural untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Nah, yang keempat itu ada program pengentasan kemiskinan seperti layanan akses kesehatan, perumahan yang layak, dan bantuan sosial. Nah, yang terakhir ini, yang kelima yaitu inovasi dan teknologi. Mendorong penelitian dan pengembangan serta adopsi teknologi baru dalam industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Di sini aku akan memberikan beberapa poin penting dari materi yang aku berikan. Yang pertama ada pendapatan nasional merupakan total jumlah pendapatan yang diperoleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Ini digunakan untuk menilai perekonomian dan tingkat kesejahteraan nasional. Yang kedua, ada produksi nasional, merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit produksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, ada indikator produksi yang digunakan untuk mengukur produksi nasional, yaitu ada produk domestik bruto, yaitu mengukur total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam batas wilayah suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing ya. Lanjut ada produk nasional bruto, yaitu menghitung nilai barang dan jasa dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk yang bekerja di luar negeri. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan PDB dan PNB. PDB atau GDP mencakup semua produksi dalam wilayah negara. Sedangkan PNB atau GNP yaitu mencakup produksi berdasarkan kewarganegaraannya ya. Tolong diingat poin-poin penting tersebut ya. Dari materi yang telah aku sampaikan, di sini aku mengajak kalian semua untuk ikut serta dalam diskusi mengenai perkembangan pendapatan dan produksi nasional. Mari kita selidiki lebih jauh bagaimana sih kebijakan ekonomi dapat ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh warga negara. Ayo, bagikan pendapat kalian, ajukan pertanyaan jika ada bagian yang kalian tidak pahami, dan mari kita bersama-sama mencari informasi lebih lanjut tentang topik ini agar kita dapat berdiskusi lagi memahami tentang perkembangan pendapatan dan produksi nasional. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan materi ini. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai ketemu lagi.